Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Sukma Mehilda SE SY MPD selaku dosen pengampu mata kuliah usul fikih dan kaidah fikih, serta teman-teman seperti yang saya banggakan. Dari program Akuntansi Syariah NIM 2021940. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang maqasid syariah dalam keuangan syariah. Secara bahasa, kata maqasid sendiri berasal dari kata maqasad yang berarti tujuan atau target. Berangkat dari beberapa ulama memiliki pengertian atau definisi mengenai maqasid syariah yang berbeda. Al-Fasi misalnya, menurut maqasid syariah merupakan tujuan atau rahasia Allah yang ada dalam setiap hukum syariat. Sedangkan Ar-Risuni berpendapat bahwa maqasid syariah adalah tujuan yang ingin dicapai oleh syariat agar kemaslahatan manusia bisa terwujud. Secara umum, maqasid syariah memiliki tujuan untuk kebaikan atas kemaslahatan umat manusia. Tujuan ini sejalan dengan tujuan dari hukum Allah, yaitu kebaikan. Kemaslahatan yang dimaksud dalam hal ini mencakup segala hal dalam kehidupan manusia, termasuk di dalamnya rezeki manusia, kebutuhan dasar hukum dan juga kebutuhan lain yang diperlukan manusia. Di dalamnya juga mencakup kualitas emosional, intelektual, dan juga pemahaman atau pengertian yang mutlak. Maqasid syariah adalah jantung dalam ilmu usul fikih. Karena itu, maqasid syariah menduduk posisi yang sangat penting dalam merumuskan ekonomi syariah. Menciptakan produk-produk perbankan dan keuangan syariah. Para ulama usul fikih sepakat bahwa pengetahuan maqasid syariah menjadi syarat utama dalam berijtihad untuk menjawab berbagai problematika kehidupan ekonomi dan keuangan yang terus berkembang. Maqasid syariah tidak saja diperlukan untuk merumuskan kebijakan ekonomi makro atau moneter, fiskal, publik finanse, tetapi juga untuk menciptakan produk-produk perbankan dan keuangan syariah, serta teori ekonomi mikro lainnya. Maqasid syariah juga sangat diperlukan dalam membuat regulasi perbankan dan lembaga keuangan syariah. Maqasid tidak saja menjadi faktor yang paling menentukan dalam melahirkan produk-produk ekonomi yang dapat berperan ganda atau alat sosial kontrol dan rekayasa sosioekonomi untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, tetapi juga lebih dari itu. Di era ekonomi kemajuan dan keuangan syariah kontemporer, banyak persoalan yang muncul, seperti hedging atau swap forward options, margin during, short-term atau medisi, profit equalization reserve, trade finance, dan segala problematika lainnya. Puluhan kasus hybrid contract, instrumen money market, interkonvensional, restrukturisasi, pembiayaan properti inden, ijarah mausufas, fis zimah, hybrid takeover, refinancing. Tanpa maqasid syariah, maka semua pemahaman mengenal ekonomi syariah, keuangan dan perbankan syariah akan sempit dan kaku. Tanpa maqasid syariah, seorang pakar dan praktis ekonomi syariah akan selalu keliru dan memahami ekonomi syariah. Tanpa maqasid syariah,
produk keuangan dan perbankan, regulasi fatwa kebijakan finansial dan moneter akan kehilangan substansi syariahnya. Tanpa makasih syariah, fikih muamalah yang dikembangkan dan regulasi perbankan dan keuangan yang hendaknya dirumuskan akan kaku dan statis. Akibatnya, lembaga perbankan dan keuangan syariah akan sulit dan lambat berkembang. Tanpa pemahaman makasih syariah, maka pengawas dari regulator gampang menyalahkan yang benar ketika mengedit bank-bank syariah. Jiwa makasih syariah akan menunjukkan fikih muamalah yang elastis, fleksibel, lincah, dan senantiasa bisa sesuai dengan perkembangan zaman atau sihilul li kulli zaman wa makan. Penerapan makasih syariah akan membuat bank syariah dan LKS semakin cepat berkembang dan kreatif, menciptakan produk-produk baru sehingga tidak kalah dengan produk bank-bank konvensional. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.